Bab 322. Gak ke kantor lagi, Mas? Tanya Ayu saat suaminya itu sedang menyetir. Davin menggeleng. Gak, sayang. Waktunya prepare untuk keberangkatan kita besok. Belum packing kan? Jawab Davin. Iya, belum, niatnya malam ini baru packing, timpal Ayu. Biar aku yang packing. Kamu siapkan aja barang-barang milikmu dan Via. Nanti biar aku yang masukin koper, balas Davin. Bareng-bareng aja. Packing doang gak akan capek ini, balas Ayu. 53. Oke. Tapi nanti malam cepetan istirahat ya. Biar besok fit, titah Davin. Oke. Ayu membentuk jarinya membentuk huruf O sambil tersenyum merekah. Sore ini, Raya dan Raihan akan mendatangi rumah Pak Damar. Keduanya akan menemani Pak Damar selama Davin dan Ayu liburan beberapa hari ke depan. Selain Raya dan Raihan, Ricky dan Riri pun tengah berkunjung lebih dulu. Menikmati sore hari di taman kediaman Adiputra, berkumpul dengan yang lain. Hati-hati. Jangan lari-lari. Riri yang mengawasi Siva terus saja mengingatkan anak perempuannya itu. Maklum, anak perempuan berusia lebih dari 15 bulan itu sedang gemarnya berlari seolah sedang menguji kekuatan kakinya. Nah, kan, jatuh. Riri buru-buru menghampiri Siva yang terjatuh di atas rumput taman. Bukannya menangis, anak perempuan itu malah tertawa bahagia lalu bangkit lagi kemudian meneruskan langkah-langkah mungilnya. Ricky yang sedang berbincang dengan Pak Damar tapi tetap memperhatikan anak istrinya itu hanya bisa tersenyum melihat anak-anaknya semakin tumbuh besar dan sehat. Keberadaan anak-anaknya itulah yang membuat hari-hari Ricky terasa sangat menyenangkan dan tak pernah kesepian. Berbulan-bulan menunggu Riri mengandung Ben. Hadirinya tapi tak kunjung jua hamil padahal Riri sudah tak menggunakan kebon apapun, membuat Ricky mulai belajar ikhlas dan pasrah. Toh ia pun sudah berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Kamu sama istrimu gak mau liburan juga, Rick? Kasian lo istrimu terus-terusan di rumah setiap hari. Apalagi dengan 3 anak. Pasti bikin kepala pening lo itu, tutur Pak Damar. Aku sudah ngajakin tapi Riri bilangnya entar lagi. Sepertinya dia belum sanggup ninggalin anak-anak. Kalau dibawa tiga-tiganya kan repot meskipun sama babysitternya sekalian, timpal Ricky. Iya sih. Rata-rata pemikiran seorang ibu tuh seperti itu. Apa-apa lebih memikirkan anak ketimbang dirinya sendiri, balas Pak Damar. Nah, Ayu juga awalnya kayak gitu. Gak mau terus tiap kali diajak pergi. Mungkin karena waktu itu usia Via masih kecil. Terus keburu hamil lagi dan ngidam lumayan parah. Baru-baru ini mau diajakin pergi. Itu aja alasannya karena aku ingin liburan sejenak biar gak penat dengan pekerjaan. Kalau alasannya biar dia yang bisa refreshing, jawabannya selalu ada-ada saja. Di rumah juga bisa refreshing. Bermain bersama anak juga cukup jadi hiburannya. Aneh sangat. Padahal setahu aku, wanita itu senang sekali liburan. Davin yang dari tadi menyimak, mulai mengeluarkan unek-unek hatinya panjang lebar. Gak semua wanita. Itu buktinya Ayu sama Riri enggak. Gak gemar shopping sama nongkrong di kafe juga. Betahnya di rumah terus, timpal Pak Damar. Tapi memang harusnya seperti itulah wanita. Meminimalisir bepergian kalau gak penting-penting banget. Biar terhindar dari tatapan lelaki di luar sana, lanjutnya. Sesuatu yang wajib disyukuri ya, bos, sahut Ricky. Benar sekali. Jaga baik-baik istri-istri seperti itu. Jangan lukai hatinya, jangan juga dikecewakan, balas Pak Damar. Paham. Davin dan Ricky hanya bisa mengangguk berbarengan. Perhatian mereka keburu teralihkan pada mobil yang 54.
Baru saja datang lalu turunlah Raihan dan Raya dari dalamnya. "Assalamualaikum," sapa Raya antusias. Ia langsung menghampiri Pak Damar dan mencium punggung tangan kakeknya itu. Begitupun dengan Raihan. Raihan juga menyalami Davin dan Ricky meski mereka kerap bertemu. Sementara Raya langsung melangkah untuk menghampiri Ayu dan Riri yang sedang mengawasi anak-anak mereka bermain. "Mbak Ayu, Mbak Riri." Raya langsung memeluk mereka bergantian. Rindu dengan saudaranya itu. Meski rumah mereka terbilang dekat, tapi kesibukan Raya kuliah membuatnya jarang ke sana. Apalagi jika tak diantar Raihan. Jika keduanya sama-sama libur dan tak ada kegiatan, barulah berkunjung. Sesekali menginap agar bisa lebih lama menemani Pak Damar. "Sore banget, Rai?" tanya Ayu. "Iya. Nungguin Kak Rai dulu pulang kerja," timpal Raya. Hari memang sudah semakin sore dan langit pun mulai menguning. "Ya ampun, gak ketemu seminggu aja ini kedua ponakan atau udah makin gede dan pinter aja." Raya menghampiri Siva dan Syafia bergantian lalu mencium keduanya dengan gemas. Ia juga menghampiri Naufal yang sedang bermain bola juga Naufan yang ditemani babysitternya. Bagi Raya, mereka semua adalah keponakan dan tak dibeda-bedakan. Raya sempat berbincang-bincang dulu dengan Ayu dan Riri. Begitupun Raihan dengan Pak Damar yang lain. Namun, karena kedatangan mereka sudah sangat sore, kebersamaan mereka hanya sebentar karena maghrib akan segera datang. "Sayang, ayo pulang," ajak Ricky yang baru bangun dari duduknya. Riri mengangguk lalu berdiri. Tiba-tiba ia memegangi kepalanya yang terasa sedikit pusing. "Kenapa, Mbak?" tanya Riri. "Gak apa-apa. Pusing sedikit. Kayaknya tekanan darahku lagi turun. Soalnya aku kan sering kurang darah," aku Riri. "Tapi gak apa-apa kok. Udah biasa," lanjutnya sembari tersenyum. Ia memanggil Syafia lalu menuntun sang putri yang lebih suka berjalan sendiri daripada digendong itu. "Aku pulang ya," kata Riri pada Ayu dan Raya. "Selamat liburan. Semoga menyenangkan," lanjutnya. "Makasih, Ri," sahut Ayu. Riri tersenyum kemudian melanjutkan langkahnya menghampiri Ricky yang juga sedang berpamitan pada yang lain. "Hati-hati ya, bos. Jaga diri baik-baik." Ricky sempat berjabatan erat dengan Davin sebelum akhirnya ia dan Riri berjalan berbarengan keluar dari pekarangan rumah tersebut. Sesampainya di rumah, Riri langsung membuka kotak obat. Mengecek stok obat-obatan yang selalu disediakan di rumah. Setelah menemukannya, Riri mengambil satu biji dan hendak meminumnya. "Sayang, itu obat apa?" tanya Ricky. 55. Penambah darah, Mas. "Mas tahu sendiri kan aku punya anemia," jawab Riri. "Kayaknya kambuh deh soalnya kepalaku keleyengan," lanjutnya. "Jangan minum obat sembarangan, mending periksa dulu ke dokter," balas Ricky. "Besok pagi aku antar ya." "Repot, Mas. Sakit kepala sedikit doang kok," elak Riri. Ia paling malas bepergian apalagi untuk periksa. Kecuali kalau sakitnya dirasa sudah sangat mengganggu aktivitas. "Sayang, gak ada salahnya periksa. Gak ribet ini. Sebentar doang. Daripada cuma dikira-kira," timpal Ricky. Riri akhirnya mengangguk. "Tapi kalau besok tiba-tiba udah sembuh, mending gak usah aja ya." Ricky geleng-geleng kepala kecil lalu mengusap pucuk kepala sang istri. Pagi ini, Davin dan Ayu sudah bersiap untuk berangkat. Mereka berpamitan dulu pada Pak Damar dan yang lain. Kakek pasti kangen sama cicit kakek yang paling cantik ini. Pak Damar mencifom pipi gembil Syafia dan memeluknya sebentar. "Kalian jaga diri baik-baik, terutama Ayu sama Via. Jaga mereka betul-betul, Vin," tutur Pak Damar tegas.
Siap, Kek. Jangan khawatir. Balas Davin. Kakek juga jaga diri baik-baik di sini. Makanannya, istirahatnya, diperhatikan. Jangan mentang-mentang gak ada yang ngawasin, lanjut Davin. Raya dan Raihan memang ada di sana. Hanya saja sepasang suami istri itu sibuk dengan kegiatannya masing-masing dan tidak bisa mengawasi Pak Damar terus-terusan. Jangan khawatir. Kakek pasti jaga diri. Soalnya kakek juga ingin sehat. Kakek masih ingin bermain dengan cicit kakek, timpal Pak Damar. Takut ketinggalan pesawat, Davin dan Ayu pun segera berangkat. Mereka bertiga diantar sopir ke bandara. Tujuan liburan mereka kali ini adalah Labuan Bajo. Tempat wisata yang lumayan terkenal di Indonesia. Dari sekian banyaknya tempat wisata, akhirnya Labuan Bajo yang menjadi pilihan. Karena di sana memiliki tempat wisata alam dan budaya yang beragam selain pantai. Untuk pertama kalinya, Ayu akan menaiki pesawat saat ini. Meski telah menjadi istri dari seorang Davin Mahesa, tapi ia tak pernah bepergian jauh. Saat bulan madu dulu pun hanya sebatas ke puncak. Jangan akut. Semuanya akan baik-baik saja, kata Davin menenangkan. Lah paham, orang yang pertama kali baru menaiki pesawat akan merasa takut dan cemas. Seperti halnya Ayu kini. Wajahnya sudah pucat pasi padahal Syafia justru terlihat enjoy. Nanti, kalau anak-anak sudah lumayan besar, kita sering-sering naik pesawat ya biar terbiasa. Kita jelajahi tempat-tempat wisata di Indonesia ini. Kalau perlu, keluar negeri juga sekalian, tutur Davin. Ayu hanya tersenyum tipis menanggapi. Ia tak terlalu fokus pada perkataan Davin karena sedang fokus menata ketakutannya yang sedang berada di udara kini. Ujung matanya sesekali melirik ke arah jendela pesawat, di mana hamparan awan-awan putih terlihat. Hal itu semakin membuat Ayu merinding. 56. Anak cantiknya papa naik pesawat ya. Wah keren gak takut ya? Davin mengajak Syafia berceloteh. Coba mama diajakin ngobrol biar gak takut lagi. Mamna. Seolah mengerti ucapan Davin, putrinya itu memainkan wajah Ayu sambil berceloteh. Ayu mengambil napas panjang. Mencoba mengurai rasa takut yang masih bercokol hebat di D4 danya. Setelah dilakukannya berkali-kali, akhirnya Ayu merasa lebih baik dan bisa menikmati perjalanannya. Setelah mengudara lebih dari 2 jam lamanya, akhirnya pesawat itu mendarat di Bandara Komodo. Ayu pun segera mengucapkan hamdalah dengan embusan napas lega. Dari bandara, Davin dan Ayu dijemput oleh mobil jemputan yang sudah Davin booking selama mereka liburan di sana. Tujuan pertama yaitu hotel yang letaknya lumayan dekat dari bandara. Hanya menghabiskan waktu sekitar 10 menit. Blue Ocean Hotel merupakan hotel yang dipilih Ayu dan Davin. Hotel yang menawarkan pemandangan laut itu letaknya cukup dekat dari bandara. Di hotel tersebut, mereka disambut dengan baik dan ramah. Davin dan Ayu pun langsung beristirahat sebelum memulai menjelajahi wisata di sana. Apalagi Syafia sudah tertidur sejak di bandara. Kamu baik-baik saja kan, sayang? Anak kita juga baik-baik saja kan? Davin mengusap perut sang istri lembut. Ia sempat khawatir, kecemasan Ayu selama di pesawat membuat perut istrinya itu kram. Alhamdulillah baik kok, Mas. Aman. Timpal Ayu. Syukurlah, istirahat dulu ya, temenin Via. Barang-barangnya biar aku yang beresin. Balas Davin. Ayu mengangguk lalu berbaring di samping sang putri yang tengah terlelap. Pagi tadi, Riri batal menemui dokter karena kondisinya yang kembali membaik. Kepalanya tak lagi pusing. Tapi menjelang sore ini, kepalanya kembali keleyengan.
Badannya pun terasa lemas dan tak bertenaga padahal tak terlalu lelah. Titip anak-anak ya. Aku mau ke apotek sebentar. Mau beli obat sekalian tensi tekanan darah, kata Riri pada Bidarmi. Siap, Mbak. Jangan khawatir. Balas Bidarmi. Tak ingin merepotkan sang suami yang sedang bekerja, Riri memaksakan diri menaiki motor menuju apotek terdekat. Apotek langganan dirinya setiap kali membeli obat 0 batan. Tekanan darahnya normal kok, Mbak, gak kurang, kata pegawai apotek setelah memeriksa Riri. Di apotek itu memang disediakan berbagai layanan mulai dari periksa tensi, tes asam urat maupun tekanan jantung. Oh, normal ya. Tapi akhir-akhir ini kepalaku sering keleyengan. Sama lemas juga, jadi malas ngapa-ngapain, ungkap Riri. Bisa jadi dari lambung, Mbak, tapi lebih baik periksa dulu ke dokter biar akurat, tutur pegawai apotek. Mbak, coba beli tes pack. Siapa tahu hamil. Soalnya aku waktu hamil juga gitu. Kepala rasanya berputar terus. 57. Badan lemes, kata salah satu pengunjung apotek. Tapi saya gak ada mual muntah, balas Riri. Gak semua ngidam mual muntah. Buktinya saya juga enggak, jawab orang tersebut. Riri sempat merenung. Saat hamil oleh Siva pun, dirinya memang sempat mual muntah tapi tak parah. Itu pun tak berlangsung lama. Saya coba ya, Mbak. Makasih sarannya, kata Riri pada orang tadi. Riri pun membeli 2 buah tes pack meski tak yakin sedang mengandung. Namun, tak ada salahnya dia mencoba. Apalagi Riri memang sudah lama tak ke Bonn. Agar hasilnya lebih akurat, Riri tak langsung melakukan tes kehamilan. Ia ingin menunggu sampai pagi. Ia bahkan sampai tak sabar menunggu pagi itu datang hingga hampir sulit tidur semalaman. Tepat jam 4 pagi, Riri terbangun. Dengan pelan dan hati-hati, ia turun dari tempat tidur. Dia langsung mengambil tes pack dari laci juga mangkok kecil yang sudah disediakan dan membawanya ke kamar mandi. Riri sempat menoleh pada Ricky yang masih terbungkus selimut dengan sangat lelapnya. Setelah itu, ia bergegas memasuki kamar mandi dan menutup pintunya rapat-rapat. Dengan jantung berdebar, Riri menampung air seni ke dalam mangkuk tadi. Setelahnya, ia mencelupkan tes pack tadi ke dalam air seni tersebut dengan jantung semakin berdebar. Riri sempat menutup matanya saat menunggu tes pack itu bereaksi. Setelah lebih dari 1 menit, Riri akhirnya memberanikan diri membuka mata. Menatap tes pack yang mulai menunjukkan garis merah. 58. Mata Riri terbuka perlahan. Semula hanya mengintip takut-takut karena deg-degan dengan hasil yang didapatkan. Namun, matanya seketika terbuka lebar saat melihat garis merah 2 di benda kecil tersebut. Riri bahkan sampai mengambil kembali tes pack yang diletakkan begitu saja. Dia meneliti benda pipi itu dekat-dekat. Masya Allah, alhamdulillah. Ini beneran positif. Ini garis 2. Aku beneran hamil ya Allah. Riri menutup mulutnya sendiri saking tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bahagia, terharu, semuanya bercampur menjadi satu. Ia sama sekali tak mempermasalahkan ketiga anaknya yang masih kecil. Toh mereka semuanya bisa terawat dengan baik. Yang Riri inginkan kini, hanyalah memberikan gelar ayah pada sang suami dengan anak keturunannya sendiri. Darah daging Ricky sendiri. Riri mulai terisak pelan. Kata hamdalah dan ucapan syukur terus mengalun dari bibirnya. Bahagia tak terkira. Tanpa sadar, tangan Riri pun refleks mengusap perutnya sendiri. Di mana ada Ben? Hariki yang mulai tumbuh dan akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Sayang, kamu di dalamkah? Mendengar suara Ricky diikuti ketukan pelan di pintu kamar mandi,
membuat Riri buru-buru mengusap matanya. Menghapus jejak lelehan bening yang akan menjadi tanda tanya untuk sang suami. Iya, Mas. Perutku sakit. Sebentar ya. Timpal Riri. Ia bergegas membereskan mangkuk kecil tadi dan menyembunyikannya. Juga memasukkan tespek ke dalam bungkusannya kembali. Oke, sayang. Aku cuma mau ambil wudhu, balas Ricky. Suara azan subuh memang mulai berkumandang. Dan Riri berniat mengungkapkan kabar bahagia itu setelah keduanya selesai mendirikan salat subuh nanti. Dengan wajah yang sudah segar tersiram air wudhu, Riri keluar kamar mandi dengan senyum merekah. Gih, Mas, cepetan. Biar buru-buru salat, titah Riri pada sang suami. Ada apa sih? Kayaknya bersemangat banget, tanya Ricky keheranan. Kan tiap mau salat berjamaah juga semangat, elak Riri. Ricky mengangguk sembari tersenyum, ia lalu bergegas memasuki kamar mandi dan mengambil air wudhu. Begitu keluar, dua sajadah sudah siap lengkap dengan alat salat keduanya. Selama mendirikan salat, tanpa sadar, air mata Riri beberapa kali menetes saking bahagianya dengan rezeki besar yang diberikan Allah untuk keluarga mereka. Calon buah hati yang akan membuat ikatan di antara Ricky dan Riri semakin kuat lagi. Sayang, kamu nangis. Aku tadi kayak dengar kamu nangis waktu lagi salat, tanya Ricky kala ia mengubah duduknya menjadi menghadap Riri. Emang iya? Pilek mungkin Mas. Gara-gara kedinginan, sangkal Riri. Ia hanya sedang mengatur perasaannya sebelum mengungkap kabar baik bagi sang suami. 59. Kedinginan. Bukannya akhir-akhir ini cuaca panas banget ya, gak siang gak malam. Atau, sakitmu keterusan ya? Pusing lagi gak? Timpal Ricky cemas. Ia meletakkan punggung tangannya di kening sang istri. Riri mengangguk membenarkan. Kemarin juga sempat keleyengan lagi. Badan lemas kayak gak ada tenaga, akunya. Ya Allah, kenapa gak bilang? Padahal kalau bilang, aku pasti langsung antar kamu ke dokter. Wajah Ricky terlihat semakin cemas. Pagi ini pokoknya kita langsung ke dokter. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa, lanjut Ricky tegas. Aku kemarin sudah ke apotek, periksa tensi, timpal Riri. Terus, gimana hasilnya? Tanya Ricky penasaran. Normal. Ternyata kepalaku keleyengan bukan karena tensi rendah, bukan juga dari lambung seperti biasa, tapi... Riri sempat terdiam. Tangannya lalu terulur untuk mengambil sesuatu di dalam laci. Tapi apa? Jangan bikin aku cemas deh. Kejar Ricky tak sabaran. Tapi karena aku sedang hamil, ungkap Riri sembari mengeluarkan tespek yang sudah bergaris 2 tadi dan diperlihatkan pada Ricky dengan penuh senyuman. Ricky langsung terdiam. Matanya sampai tak berkedip saking terkesiap dengan ucapan sang istri. Dia sok hingga tak merespon apa-apa. Hanya diam membisu. Selamat ya, Mas. Kamu akan jadi ayah. Ayah lagi maksudku, lanjut Riri sambil menyerahkan tespek itu ke tangan Ricky. Dengan tangan gemetar, Ricky mengangkat tespek itu, menatapnya lekat-lekat tanpa berkedip. Garis merah 2 yang terpampang jelas di sana membuat air mata mulai merebak di kedua kelopaknya. Perasaannya begitu campur aduk. Mulai dari bahagia, terharu, juga tak menyangka. Sayang, kamu beneran hamil? Tanya Ricky dengan mata semakin berkaca-kaca. Ia masih butuh diyakinkan kembali agar benar-benar percaya. Iya, Mas. Aku juga baru sadar kalau ternyata bulan kemarin tak dapat tamu bulanan, jawab Riri. Ricky sempat merenung. Ia baru sadar jika sebulan kemarin, istrinya itu tak pernah melakukan penolakan setiap kali diajak melakukan ritual sefami istri. Padahal dalam setiap bulan, ada hari-hari di mana Ricky harus libur mendapatkan jatah barang beberapa hari.
Masya Allah, Alhamdulillah. Ricky langsung mengusap wajahnya penuh syukur saat ia mulai yakin dengan kebenaran kabar yang diterimanya. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Aku benar-benar bahagia sekarang. Sampai gak tahu lagi harus bilang apa selain syukur dan terima kasih, lanjut Ricky dengan kaca-kaca yang mulai pecah di kedua matanya. Ricky bahkan langsung sujud sebagai pertanda rasa syukur yang tiada terkira. Di saat ia sudah ikhlas dan menyerahkan urusan keturunan pada Sang Pencipta, nyatanya rezeki itu justru datang juga. Anak yang selama ini Ricky idamkan. Ricky mengangkat badannya. Menarik napas panjang untuk menormalkan debaran jantung yang masih tak beraturan saking bahagianya. Tatapannya kembali mengarah pada Riri yang juga ikut menangis haru. 60. Ricky memegang kedua bahu sang istri lalu memeluknya dalam keharuan. Berkali-kali mengecup pucuk kepala istrinya itu sembari mengucapkan terima kasih dan hamdalah. Pagi ini kita langsung ke dokter ya, kata Ricky dengan kebahagiaan yang masih membuncah. Riri yang masih dalam dekapan sang suami mengangguk pelan. Ia juga ingin segera mengetahui berapa usia Yan yang ada dalam kandungannya. Saat pagi mulai menyapa dan hari semakin terang, Ricky membawa istrinya itu ke dokter langganan Nuri dulu. Tentu karena Ricky sudah cukup kenal dan tak perlu repot-repot mengakrabkan diri lagi. Benar, istri Anda sedang mengandung. Di sini, bahkan sudah terlihat dengan jelas Yan. Ya. Dan usia kehamilannya diperkirakan baru sekitar 8 mingguan, ungkap sang dokter saat sedang melakukan USG pada Riri. Kabar itu membuat Ricky semakin bahagia dan yakin. Matanya sampai berkaca-kaca saat melihat ke arah layar USG di mana sudah terlihat janin yang masih sangat kecil. Ia bertekad untuk lebih menjaga istrinya itu. Apa yang menimpa Nuri dulu, sedikit banyaknya meninggalkan trauma sendiri di pikiran Ricky. Apa saja yang harus saya lakukan agar anak dan istri saya baik-baik saja, Dok? Tanya Ricky saat Riri sudah duduk bersamanya kembali. La terus menggenggam tangan sang istri dan sesekali menciumnya. Dokter itu tersenyum kecil. Ia paham, sepertinya trauma pasiennya itu pada kehamilan istrinya dulu masih tersisa. Hingga merasakan ketakutan dan kecemasan berlebih jika hal tersebut akan kembali terulang. Sama seperti ibu hamil pada umumnya. Dilarang terlalu kecapean, dilarang banyak pikiran, istirahat yang cukup, dan pastikan asupan gizinya. Jangan lupa, periksakan kehamilan minimal 2 minggu atau sebulan sekali, timpal dokter tersebut. Ricky mengangguk cepat. Baik, Dok. Terima kasih. Setelah sempat berkonsultasi sebentar, mereka pun akhirnya keluar ruangan dengan kebahagiaan yang semakin terpancar. Saat Ricky melihat ibu hamil yang perutnya mulai membuncit, ia tersenyum mereka membayangkan jika istrinya itu pun tak lama lagi akan mengalami hal yang sama. Dan hal itu membuat Ricky tak sabar untuk segera menjalaninya. Hati-hati, sayang. Jalannya pelan-pelan aja, gak perlu cepat-cepat. Kita gak lagi buru-buru loh. Ricky semakin perhatian pada setiap langkah Riri. Tak ingin istrinya itu kenapa-kenapa. Riri hanya geleng-geleng kepala. Aku cuma jalan, Mas. Bukan lari, timpal Riri. Mas lupa ya, dulu waktu aku lagi hamil Siva, setiap hari aku mengerjakan pekerjaan rumah tanpa ada yang membantu. Sampai-sampai jarang sekali beristirahat. Makan juga seadanya bahkan seringnya kekurangan. Makanya Siva dulu pernah sampai kekurangan bobot badan saat lahir karena kekurangan gizi, lanjut Riri mengenang masa lalu. Itu dulu. Sekarang gak akan aku biarkan. Tugasmu sekarang hanyalah istirahat, makan, dan berdiam diri. Untuk semua urusan rumah, serahkan sama Bidamni. Urusan anak-anak juga serahkan sama pengasuhnya. Kamu cukup mantau aja, tutur Ricky tegas. Riri tersenyum simpul.
Gak segitunya juga kali, Mas. Pokoknya Mas tenang saja, insya Allah aku bisa menjaga diri sekaligus menjaga calon anak kita dengan baik. Serahkan padaku. Aku hanya takut, aku Ricky apa adanya. 61. Aku tahu. Tapi yakinlah, ketakutan itu hanya ada di pikiran Mas. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Mas percaya sama aku kan? Timpal Riri dengan tatapan lekat. Ricky akhirnya mengangguk. Karena apa yang dikatakan istrinya itu seringkali terbukti. Dulu, Ricky sempat berpikir, hidupnya akan sangat ribet dan rumit dengan ketiga anaknya. Nyatanya, hidupnya justru lebih bahagia dan berwarna. Dan nanti, kehadiran anak keempatnya, akan membuat hidupnya semakin sempurna.